Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifron, NIM 119040058. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Di sini yang membawakan materi terkait konsep penanaman modal asing atau kita biasa kita sebut PMA. Di sini subjudul dibagi menjadi 3. Yang pertama di situ dasar filosofi PMA, badan usaha serta kerjasama PMA dan pengaturan perjanjiannya. Lah, di sini yang pertama dasar filosofi PMA. Sebelum saya menyentuh terhadap penjelasan dasar filosofi PMA, di sini saya akan menjelaskan sedikit ataupun mengulang terhadap pembelajaran kita terkait PMA. Yang perlu kita ketahui, PM itu penanaman modal itu ada 2. Ada PMDN, ada PMA. PMDN itu merupakan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri. Apa yang disebut PMDN? Itu ialah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berarti penanaman modal itu sendiri itu ada di dalam negeri. Itu PMDN, ada di dalam negeri. Maksud penanaman modal di sini apa? Penanaman modal itu bisa juga dikatakan sebagai investasi. Investasinya di dalam segi PMDN itu dengan cara kayak model patungan dalam modal. Contoh daripada PMDN itu seperti PT Indofood. Indofood yang bergerak di sektor makanan dan minuman dan juga sebagainya. Dari situ untuk mendirikan perusahaan tersebut, maka menggunakan penanaman modal antara kedua belah orang. Sehingga itu juga disebut namanya investasi juga bagi mereka berdua, yakni dengan mendapat keuntungan daripada perusahaan tersebut. Terus terkait PMA. PMA di sini ialah suatu penanaman modal asing. Penanaman modal asing ialah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu di satu negara untuk kepentingan bisnis di negara lain. Berarti misalnya kayak disebut ini bisnis antar negara gitu kan, atau investasi antar negara itu. Di sini bisa juga dilaksanakan antara kedua belah pihak, yakni daripada pihak misalnya pihak Malaysia ke Indonesia. Dari situ contohnya seperti PT Dopun. PT Dopun itu juga bergerak di sektor makanan juga. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Juga selanjutnya ini terkait dasar filosofi PMA. Di sini landasan filosofi hukum penanaman modal di Indonesia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jelas bahwasanya pada PMA ataupun penanaman modal itu merupakan untuk mensejahterakan terhadap rakyat. Mensejahterakan terhadap rakyat. Dan juga sebagaimana diamankan dalam pasal Undang-Undang 145 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian. Lah, pembangunan perekonomian nasional itu juga disebut sebagai demokrasi ekonomi. Nah, untuk mewujudkan daripada demokrasi ekonomi ataupun pembangunan perekonomian itu dengan penanaman modal. Jadi penanaman modal bisa penanaman modal dalam negeri ataupun PMA. Itu selanjutnya. Penanaman modal perwujudan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 perlu dilaksanakan suatu pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan negara. Bahwasanya tujuan negara itu merupakan untuk
Ketersediaan modal dapat segera diatasi dengan cara pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan pendekatan kepada negara yang dapat memberikan bantuannya kepada Indonesia. Keberadaan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing. Penanaman modal merupakan segala bentuk kita menanam modal, baik menanam modal asing untuk melakukan suatu wilayah di negara Indonesia. Tadi seperti saya jelaskan bahwa PMA itu merupakan suatu orang yang melakukan investasi yang dialokasikan ke negara lain. Itu negara atau bisa dialokasikan ke negara lain. Terus oleh sebab itu penanaman modal harus jadi bagian daripada penyelenggara nasional dan ditempatkan supaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam PMA atau penanaman modal itu juga bisa menumbuhkan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pengembangan ekonomi, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Nah, kenapa kok bisa menciptakan lapangan kerja? Iya. Karena apa? Karena ketika orang melakukan investasi kan menciptakan satu perusahaan, lah perusahaan itu pasti membutuhkan karyawan. Nah, di situ disebut namanya menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tujuan penyelenggara PM atau penanaman modal antara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan pekerjaan dan juga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, itu baik itu terkait penjelasan terhadap filosofi PMA. Berlanjut terhadap materi selanjutnya ini terkait badan usaha yang akan dibawa oleh saya pribadi juga. Dan di situ badan usaha dalam melakukan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha. Jelas, jika badan usaha ini berfungsi untuk perkembangan usaha, itu sangat diperlukan dalam PMA tersebut. Dan juga bentuk pertanggungjawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembebanan perusahaan dan lain-lainnya. Bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara penanaman modal asing, penanaman modal ataupun modal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan diatur dalam bab 4 pasal 5 Undang-Undang PM penanaman modal yang berbunyi 1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Nah, sebutan hukumnya apa? Jadi perusahaan baru itu disebut badan hukum. Dan yang kedua, penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas, ini yang biasa kita sebut PT, berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya apa? Maksudnya ketika PT itu berada dalam negara Indonesia berarti menggunakan undang-undang Indonesia. Yang ketiga, penanaman modal dalam negeri dan asing melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan pertama, mengambil bagian saham pada saham pendirian perseroan terbatas. Yang kedua, membeli saham. Yang ketiga, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas setiap pergerakan atau yang dilakukan oleh pemodal itu dengan memandang ataupun mengamati serta memperhatikan terhadap undang-undang yang berlaku. Pengertian di atas menggunakan makna bahwa penanaman dan modal dalam negeri dapat melakukan investasi, dapat membentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Berarti penanaman modal dalam negeri itu bisa berbadan hukum ataupun tidak. Nah, kalau penanaman modal asing itu harus berbentuk PT ataupun perseroan terbatas. Itu kalau penanaman modal asing. Terus dengan demikian pasal 5 ayat 2 Undang-Undang mensyaratkan penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Lalu jelas ketika dalam negara Indonesia berarti situ wajib berbentuk perseroan terbatas bagi PMA. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pemateri pertama terkait materi filosofi PMA serta badan usaha. Baiklah, saya Siti Amyani dari pemateri kedua yang membahas tentang konsep
penanaman modal asing, di mana di sini NIM saya 1190445. Di sini saya membahas tentang kerjasama, penanaman modal asing, dan peraturan perjanjiannya, di mana pengertian dari joint venture secara terjemahan yakni bekerja secara bersama-sama. Itu. Jadi modal perusahaan joint venture di sini terdiri dari Hoknow dan modal saham yang disediakan oleh para investor dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan dari keputusan sesuai banyaknya saham yang ditentukannya. Selanjutnya, peraturan dari pemerintah dalam menetapkan bentuk usaha kerjasama antara penanam modal asing dengan modal nasional dijabarkan pertama kali melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/IN/6/1967, di mana di situ yang ditetapkan dalam bentuk usaha kerjasama yakni Joint Enterprise, yang artinya perusahaan campuran, di mana juga merupakan salah satu bentuk usaha kerjasama yakni joint venture yang menetapkan terhadap bentuk modal asing dengan pihak nasional, seperti itu, di mana yang dimaksudnya oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan swasta perasaan dan partisipasi pihak swasta nasional dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Terus di sini menurut pasal 17 Perkap BKPM nomor 12 tahun 2009 menjelaskan bahwa perusahaan penanaman modal asing di sini yang telah ditetapkan atau berstatus badan hukum di sini yakni PT atau perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam bentuk pelaksanaan penanaman modalnya yang membutuhkan fasilitasnya, seperti itu, dan wajib memiliki izin prinsip penanaman modal. Sedangkan bagi perusahaan yang penanaman modal asing yang belum terdaftar dalam perizinan, maka perusahaan tersebut harus mendaftar terlebih dahulu agar mendapatkan hak-hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi penanaman modal di sini ialah penanam modal asing ialah suatu investasi yang dilakukan oleh PT atau perseroan terbatas dengan tujuan memberi lapangan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan dan membantu perekonomian di Indonesia, seperti itu. Itulah tujuan dari penanaman modal asing tersebut.